Kayak DPR mati. Iya. Dikit-dikit soal makan siang gratis. Tidak perlu bersuara keras, tidak perlu dengan kata-kata kasar, tapi apa yang disampaikan Pak Anies menyentuh di hati kita semua. Kenapa dia pakai baju hitam? Bukan karena dukung Ganjar, bukan. Bill, bosnya siapa ya? Prabowo apa Pak Jokowi? Selamat datang di Meet the Politician Live. Semuanya sekali lagi tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, ini adalah sebuah acara, sebenarnya sebuah konten YouTube di komisi.co yang menghadirkan para politisi, pengamat politik dan bisa ngobrol langsung dengan masyarakat langsung, sehingga kita bisa tahu nih di balik pemikiran-pemikirannya, di balik gagasan-gagasannya sebenarnya apa yang terjadi. Dan gue nggak sendiri malam hari ini, langsung aja gue undang Mbak kesayanganku, langsung aja ini dia Mbak Rifana Pratiwi. Silakan Mbak. Ini adalah, silakan Mbak, duduk Mbak. Oh, gue langsung duduk ya? Langsung duduk aja, ntar Oke. gue tarik kursi nih. Ya. Nah, ngomong Mbak, Ngomong apa nih? gimana rasanya diserang buzzer? Biasa aja. Dia Mbak Rifana Semakin nih. banyak rezeki, diserang buzzer. Buzzer ya. Iya. Tapi kalau lu melihat nih kan, lu sebagai jurnalis TV juga melihat situasi terkini ini last minute banyak kejutan seperti apa Mbak? Tikungan terakhir selalu mengejutkan. Selalu mengejutkan. Jadi kita lihat nanti di 1 minggu terakhir ini akan Ya. ada momentum-momentum, lompatan-lompatan atau enggak. Kalau enggak ya enggak akan ada banyak perubahan. Maksudnya nih nggak ada banyak perubahan nih seperti Perubahan apa? situasi. Oh, bukan. Iya. Nggak Ya, gue salah ya Iya, tadi. iya. Lu agak sensitif pakai kata perubahan Iya, zaman iya, sekarang iya, ya. iya. Lu ngomong nggak ada perubahan berarti nggak ada Anies gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Ya tapi langsung aja kita undang mungkin malam hari ini ada Langsung siapa aja? Karena hari ini kita sengaja mengundang jubir-jubir muda. Yes. Karena komisi.co ini kan yang nonton paling banyak anak muda. Betul. Ini masih muda-muda semua yang di sini, Dan bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Jumlah pemilih muda di pemilu 2024 tuh jumlahnya 52%. Betul. Ya, biasanya anak-anak muda suka apatis Ya, di betul. politik. Nah, nanti pas pencoblosan kira-kira mereka akan bangun pagi nggak? Nah, itu dia permasalahan di Nah. tanggal 14 Februari itu. Karena Bagus. TPS-nya cuma buka dari jam 7 sampai jam 1. Di tanggal 14 Februari. Sorry nih, ini mungkin kan informasi buat teman-teman juga yang baru nyoblos. Emang TPS tuh cuma sampai jam 1 ya? Iya, cuma sampai jam 1. Kok nggak sampai sore, nggak seharian gitu? Ya kapan ngitungnya? Oh iya benar juga ya. Kapan Ya. gitu ya? Iya, jam 1 Dari kan? jam 7 sampai jam 1. Oh iya. Maksudnya jam 1 siang. Ya, Oke. ya. Tolong Kita dilengkapi. menghindari. Sekarang kita menghindari angka-angka. kita menghindari kata aku angka. Aku harus disclaimer dulu Ya. ya. Jadi tadi ada yang salah satu narasumber ada yang komplain Ya. kenapa gue menggunakan baju hitam. Oh, Baju hitam ini buat gue karena di lemari gue cuma ada hitam. hitam Ya. dan putih Ya. dan biru muda dan biru tua. Ih, kok lu nyimpen biru muda? Iya, nggak apa-apa dong. Itu kan baju yang udah kita pakai sebelumnya. Gitu loh, dan warna hitam ini melambangkan alarm demokrasi kita. Yang sedang dalam kondisi Sabar, sedih. sabar. Karena mahasiswa udah mulai turun, makanya gue pakai baju hitam. Oke, sabar Mbak. Ini emang Iya. mulutnya pedes banget ini. Pantas Emang. diserang buzzer lu. Oke. Langsung Langsung kita aja mau kita undang undang siapa? ya. Kita sengaja undang jubir-jubir muda. Ya. Supaya tahu, Ya. kira-kira mereka tahu nggak sih apa yang dibawa sama capresnya, atau mereka cuman ya hip-hip hore aja di pemilu 2024 ini karena jumlah anak muda tuh banyak. Jadi Kita pengen mereka bisa memaparkan gagasan-gagasannya, membela capresnya, value apa yang dibawa sama capresnya, itu kita pengen challenge mereka. Kita pengen cari tahu pola pikirnya, apakah mereka Ya. beneran mewakili paslonnya atau hanya boneka untuk mewakili anak muda. Benar, bisa jadi objek atau juga jadi subjek. Nah, Oke, itu kita dia. langsung undang jubir muda Timnas Amin, Wibi Andrino. Boleh tepuk tangan, boleh. Ini kayak pendukungnya paling banyak ini. Pendukungnya paling banyak di hari Ini ini. nih. dapilnya Mas Wibi ya? Ini dapilnya Mas Wibi bukan? Oke. Ini dapilnya Nggak Mas apa-apa, Wibi silakan nih. berkampanye. Wah. Oh. Ini ketahuan kan? Untung gue gak pakai baju putih hari ini. Udah terlalu banyak yang pakai baju putih. Untung gue gak pakai baju putih hari ini. Dipencet Pak. Oke. Jangan grogi gitu Pak. Ada. Coba Karena banyak saya pendukungnya. tanya lagi. TPS itu tutup jam berapa? TPS itu tutup jam berapa? 1 siang. Jam 1 ya, oke. Ya oke, udah cukup lu kampanye. Jubir TKN Prabowo Gibran sekaligus bagian dari oligarki Billy Mamdasar. Kakak Billy.
Coba kita. Tapi Mas Billy ini, Ya. dia adalah anak muda yang tumbuh dari proses. Melewati proses, bukan anak siapa-siapa, Ya. tapi bisa di posisi sekarang. Ya. Yang gue bingung kenapa lu dukung 02? Coba nyalain dulu Kakak Billy. Belum. Cek. Ah. Ya. Kayak DPR mati Iya. Ya, kayak DPR mati mic ya. Karena Baru juga boleh sabar nih. karena itu yang paling terbaik dan paling relevan untuk Oke, 2024. meskipun prosesnya instan. Tidak ada yang instan prosesnya Oh, juga. Oke, ya. Oke, nanti gue roastingnya belakangan. Iya. Ini juga jubir TPN Ganjar Mahfud, Rising Star juga. Ini juga Seno Bagaskoro. Tepuk tangan dong buat Mas Seno. Tepuk tangan buat Mas Seno. Ini juga bagian dari oligarki ya, karena PDI Perjuangan nggak menarik menteri-menterinya dari kabinetnya Pak Jokowi. Wah. Oke. Jadi kalau mau dibilang bagian dari oligarki, ini 2 bagian dari oligarki. 3 ini juga bagian dari oligarki nih. 1, 2, 3 ini semua bagian dari oligarki. Nggak ada yang narik menteri-menterinya dari kabinetnya Pak Jokowi, semuanya nyaman di kekuasaan. Sabar pelan-pelan katanya entar. Oh, iya, belum. Belum, sabar. Oke. Lu selalu on fire kalau bareng Mbaknya sama juga anak bagian muda. dari oligarki. Kenapa? Kan pelatih jubir istana selama Ya. ini. Aku di sini saja. Biar gawang berantem. Saya disclaimer ya, saya profesional. Oh, iya. Ya, siapa yang mengundang kita datang. Oh. Tapi jubir-jubir istana kita roasting semua. Anda Oh, iya, semua benar, bagian dari benar, oligarki. benar. Menyebarkan pesan-pesan oligarki. Ya, suara hanya sebatas invoice. Ada the one and only. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praitno yang gak muda-muda banget. Cie. Silakan Mas, ini mungkin bisa barengan mic-nya. Ini kita susah banget loh undang Mas Adi nih. Susah. Dia lebih sering, sering apa? Susah nggak punya supporter kita. Woi. Oh. Lebih sering tampil di TV soalnya. Oke, semuanya udah siap ya? We gonna play hard tonight. Wow. Karena ini di Jaksel. Oh, Jaksel jadi harus agak-agak semi-semi bahasa Inggris ya. Ya. Silakan. Oke, aku kayaknya langsung aja. Kita ini kan 1 minggu jelang pencoblosan, tapi kita pengen flashback sedikit soal yang terjadi di debat capres terakhir kemarin. Tanggal berapa tuh kemarin ya? Tanggal 4 Februari. Tanggal 4 di Februari. Hari Minggu. Mungkin ke paslon 1 dulu sesuai dengan nomor urut ya. Paslon 1, 2, 3. Mas Ade. Wibi kemarin pada saat debat capres jangan stres gitu Mas Wibi. Ya biasa aja. Ya, duh gue serem nih. Kayak gue udah mau dimakan gitu. Kayak lo mau nanya apa lo gitu kan. Mas Wibi, nah gitu dong. Kan katanya membawa perubahan-perubahan tuh harus banyak senyum. Gimana membawa perubahan gak senyum? Gimana sih? Jadi Mas Wibi di debat capres kemarin itu, capres Anda Mas Anies Baswedan itu tampil lebih kalem. Nggak ofensif, nggak agresif, beda banget ketika debat-debat sebelumnya. Ini kenapa? Menghindari sentimen negatif ya? Kata siapa Pak Anies kalem? Kemarin Pak Anies kalem, kalau tegas. dibandingin dengan sebelum-sebelumnya lebih Tegas. kalem. Apa yang disampaikan Pak Anies itu clear kok tentang ketimpangan. Tapi memang gimana mau debat itu berjalan apa ya, riuh ya. Kalau jawabannya dikit-dikit soal makan siang gratis. Tapi secara gaya komunikasi politik tuh berbeda sekali Pak Ya. Anies kemarin dengan Pak Anies yang di debat-debat sebelumnya. Kenapa? Menghindari sentimen negatif. Karena kalau misalnya Pak Anies terlalu keras, sentimen negatifnya itu susah untuk di handle dalam 1 minggu sebelum pencoblosan. Enggak, kita semua clear ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Anies kemarin, bagaimana dia melihat dari sektor pendidikan ya. Antara Jakarta dengan luar Jakarta, Jawa dengan luar Jawa, desa dengan kota, dan message-nya sampai di kita. Jadi tidak perlu bersuara keras, tidak perlu dengan kata-kata kasar, tapi apa yang disampaikan Pak Anies menyentuh di hati kita semua. Itu menurut Mas Wibi. Bagaimana? Betul? Itu menurut Mas Wibi. Tapi kemarin tuh tampil lebih kalem itu kenapa? Ini udah ketiga kali Nana. Iya makanya. Ya, karena karena- lo gak menjawab pertanyaan gue. Karena lo gak menjawab pertanyaan gue. Itu tadi kan jawaban. Playing safe sekali loh. Kemarin Pak Anies itu beda sekali dengan gaya-gaya sebelumnya yang agresif, ofensif. Kenapa Ya, gitu mungkin loh? lebih ofensifnya. Kalau gagasan mungkin kita clear ya kemarin. Iya Mas. gagasan oke, kemarin Pak Anies menyampaikan pengalaman dia sebagai gubernur DKI gitu ya. Tapi kemarin tuh gaya komunikasinya ya Bapak tampak gimana ya, friendly sekali gitu dengan Pak Prabowo. Itu beda banget loh dengan debat-debat sebelumnya.
Mungkin yang bisa jawab itu Seno kali ya. Karena Ya nanti saya tanya ke Seno, ini saya lagi nanya Anda jawab dulu pertanyaan saya. enggak. Saya tetap dalam jawaban saya nah. Kan tadi kan Nana bilang Pak Anies kalem. Ya, memang Pak Anies memang seperti itu. Aslinya? Memang seperti itu. Aslinya karakternya begitu? Lah memang ada tipu-tipu di Pak Anies. Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak asli dong ketika dia tampil agresif? Beliau selalu menyampaikan dengan tenang, dengan santun, bahwa fakta-fakta yang terjadi hari ini yang kita rasakan, adanya kesulitan masyarakat, dan mungkin itu dirasakan dengan paslon lain ataupun orang-orang lain, itu merupakan satu hal yang agresif. Oke. Padahal itu fakta. Oke. Jadi Pak Anies nggak mau menciptakan blunder lah ya di detik-detik akhir jelang pemungutan suara. Ya memang nggak ada blunder. Oke, ya itu menurut klaimnya Mas Karena Budi. kadang kalau kita lihat beberapa kali ada juga di media sosial banyak yang bilang, oh udah diumpan sama Pak Ganjar, nggak Iya, di-smash nggak juga, di-smash, tapi nggak di-smash juga. cuman dikit-dikit aja gitu. Enggak loh gini loh, yang diumpan Pak Ganjar kan soal bansos ya. Iya, nanti saya bahas soal yang bansos. dipolitisasi. Iya. Itu kan umpan lambung Pak Ganjar kepada Pak Anies. Ya kan gitu ya? Iya. Tapi memang faktanya seperti itu gitu loh. Makanya saya gini loh. Apa yang menjadi gagasan yang disampaikan oleh Pak Anies, Pak Muhaimin itu adalah hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kita berkeliling Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Ada desak Anies, lepet Imin, itu adalah menjaring seluruh keresahan daripada masyarakat. Jadi kalau itu dikatakan agresif, dikatakan apa? Ya faktanya memang seperti itu keadaannya. Oke. Seperti yang Nana bilang, kenapa dia pakai baju hitam? Bukan karena dukung Ganjar, bukan. Baju hitamnya Mbak Nana ini. Tapi karena alarm demokrasi. Oh. Kenapa Anda nggak pakai baju hitam? Kenapa lo nggak pakai baju hitam? Karena kan Jadi lo nggak ngerasa kalau demokrasi kita sedang dalam alarm? karena kan paslon 1 baju putih. Oh, oke, bisa aja ya. Oke, sebelum ke paslon 2, karena serangannya akan banyak banget sama lo ya, Bill. Jadi gue ke paslon 3 dulu. Satu. Iya, ya. Oke, gue mau ke paslon 3. Kemarin justru yang tampil agresif, ofensif itu lebih ke Mas Ganjar ya, Seno ya. Ya. Bahkan di akhir closing statementnya, Mas Ganjar tuh bahkan mengutip pernyataannya Pak Jokowi di pemilu 2019, di debat pemilu 2019 bahwa jangan memilih pemimpin yang melanggar HAM. Itu disampaikan oleh Mas Ganjar. Terus Mas Ganjar juga sempat berdebat sama Pak Prabowo soal Penting. makan siang gratis versus internet gratis gitu. Ya. Kenapa kemudian tampil ofensif, tampil agresif? Apakah memang ingin merebut suara swing voters? Ya. Oke, jadi kalau kita mencermati debat kemarin Mbak Nana, sebenarnya itu kan perdebatan persoalan perut rakyat, persoalan kesejahteraan rakyat. Itu kita membicarakan tentang kesejahteraan, kemiskinan, tentang pendidikan, kesehatan, kemudian sumber daya manusia, ketenaga kerjaan. Isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sehari-hari, yang mana yang harusnya dibicarakan di situ itu adalah narasi rakyat. Apa yang dirasakan rakyat setiap hari, apa yang dibutuhkan rakyat setiap hari itu yang dibicarakan. Maka Pak Ganjar kemarin bukan pada posisi memilih blok ofensif atau tidak, tapi beliau memilih untuk berada di blok membela masyarakat yang ada di dalam benak beliau. Kenapa? Setiap hari Mbak Nana, Pak Ganjar itu selama masa kampanye dari pertama hingga hari ini itu sudah melalui 350 titik kabupaten kota, tempat-tempat bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung di sana. Maka beliau tahu langsung apa yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, kalau kita mendengar misalnya berulang kali misalnya Pak Prabowo menyampaikan narasi tentang negara, narasi tentang persatuan, narasi tentang menyatu, tentang persatuan-persatuan. Jadi yang dibahas adalah narasi elit-elit yang bersatu, bukan membahas tentang masalah-masalah rakyat. Nah Pak Ganjar, Pak Anies saya melihatnya bicara tentang masalah rakyat, jadi ada dua bahasa yang berbeda. Maka dari itu mungkin di layar televisi kita melihat ada semacam gaya yang ofensif dari Pak Ganjar. Padahal sebenarnya enggak, itu masalah sehari-hari yang dihadapi rakyat dan itu yang jadi persoalan kita. Tapi Mas Ganjar sebelumnya nggak tampil seofensif kemarin loh. Ya, Itu berbeda sekali dengan gaya debatnya Mas Ganjar di debat-debat sebelumnya. ya mungkin karena sebelumnya bicara tentang pertahanan. Atau mungkin karena harus kejar elektoral. Haha, enggak lah. Kita tahu bahwa elektoral itu dimenangkan dengan ketemu rakyat dan debat itu panggung untuk menjembatani itu. Nah, contoh misalnya masalah tentang stunting atau internet gratis versus makan gratis. Pak Ganjar itu hanya berusaha mengklarifikasi satu persoalan, bahwa kalau ngomong tentang stunting, cara mencegahnya itu ya adalah dengan cara kita ngasih gizi yang baik untuk ibu hamil, utamanya untuk anak-anak bayi 100 hari pertama setelah kelahiran. Lah itu kan beliau berusaha meluruskan.
Jadi maksudnya program makan siang gratisnya dari Pak Prabowo itu nggak bisa menangani stunting karena itu dua persoalan yang berbeda. Anda mau ngomong kayak gitu? Tidak efektif, betul. Oke, nggak efektif ya. Dan beliau punya kepentingan besar untuk meluruskan itu karena pilpres ini bukan hanya soal menang kalah, tapi sebenarnya ini masalah edukasi masyarakat juga. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar mendapatkan treatment yang benar. Para capres ini sekarang kan influencer utama, Pak. Oke. Maka Pak Ganjar punya kepentingan paling besar untuk menyampaikan stunting itu selesainya ya di 100 hari pertama. Jangan sampai salah treatment, malah pada saat sudah SD itu kan sudah berapa ribu hari dari kelahiran. Itu yang jadi titik poin. Iya, tapi persoalannya ya, gue pengen tanya bahwa di closing statementnya Mas Ganjar tuh mengutip pernyataannya Pak Jokowi di pemilu 2019. Pak Jokowi pada saat di debat pemilu 2019 bilang bahwa jangan memilih orang yang punya rekam jejak melanggar HAM. Persoalannya, kenapa Pak Ganjar harus mengutip pernyataannya Pak Jokowi? Lalu pernyataan yang mana lagi yang perlu kita kutip? Karena kita tahu bahwa artinya itu ingin menyindir Pak Jokowi. Ya, Gimana? Menyindir Pak Jokowi yang 5 tahun lalu berhadapan dengan Pak Prabowo, kemudian sekarang malah mendukung Pak Prabowo. Mau ngomong gitu? 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Ganjar Pranowo itu adalah bagian dari tim kemenangan nasional untuk Joko Widodo. Maka beliau ya pasti tahu lah apa yang terjadi di situ. Maka kalau beliau kemudian mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi, itu artinya beliau tidak berubah. 5 tahun lalu, 10 tahun lalu perjuangannya sama. Berarti yang berubah? Yang berubah Pak Jokowi kalau nggak salah Mas Billy. Iya. Jadi ini ungkapan keresahan, kekecewaan karena dulu Mas Ganjar memenangkan Pak Jokowi di Jawa Tengah, ternyata sekarang ditinggal sama Pak Jokowi gitu ya. Sebenarnya tidak ada kekecewaan. Ini bicara masalah value. Yang disampaikan Mas Ganjar dalam penutupnya tentang kalau milih capres harus mikir jangan pilih capres yang punya rekam jejak pelanggar HAM. Jangan pilih capres yang punya potongan otoriter dan diktator. Itu value. Maka value itulah yang membuat Pak Ganjar bertahan dengan apa yang diperjuangkan 5 tahun 10 tahun lalu. Persoalannya kan approval ratingnya Pak Jokowi itu tinggi sekali, hampir 80%. Apa nggak itu backfire ke Mas Ganjar? Artinya sekali lagi itu value. Kalau Pak Ganjar pengen ngambil jalan instan, jalan praktis, ya sudah ikut aja dengan apa arus besar kekuasaan yang hari ini tidak berpihak ke kita. Buktinya kita siap kok berdiri di depan untuk menghadang itu dan tetap konsisten pada spirit yang sama 5 tahun. Kita tunggu nanti ya 14 Februari kalau sampai PDI Perjuangan nanti bergabung ke 02 yang masuk putaran kedua, nggak ada value-nya berarti itu nanti. Ya, nanti kita tagih itu. Kita lihat. Nah, ini ke 02 tersangka utama. Udah biasa dikeroyok. Udah biasa ya dikeroyok ya. Oke, di TV juga dikeroyok, di sini dikeroyok. Mas Billy, tadi udah disinggung ya sama Seno bahwa salah satu perdebatannya di debat itu kan soal makan siang gratis dengan internet gratis. Padahal kita tahu pemilih kita tuh mayoritas tuh anak muda yang mereka itu sangat melek internet, mereka butuh internet cepat, internet gratis untuk teknologi digital, untuk ekonomi digital. Apa enggak ini backfire ya? Pertama diluruskan dulu bahwa program Pak Prabowo itu bukan di Astacita ya, bukan program makan siang gratis aja, tetapi program makan siang gratis dan bantuan asupan gizi untuk ibu hamil. Itu satu paket yang target penerimanya tuh hampir 83 juta dengan anggaran yang sering diperdebatkan 400 triliun dari mana dan seterusnya. Kita lihat bahwa jumlah penerima manfaatnya itu adalah 83 juta orang yang rentang usianya adalah dari 0 tahun yang tadi awal sampai dengan dia berusia kurang lebih 15 ya. 14-15 tahun gitu. Kalau kita jumlahkan berdasarkan data BPS 2022, jumlah pemuda Indonesia yang merupakan consumer affluent internet yang kayak yang ada di ruangan ini yang pakai HP, main internet ya, itu sekitar 24% dari jumlah penduduk atau 60 juta. Dengan dengan pertimbangan bahwa sebenarnya enggak 60 jutanya itu juga punya akses internet dan juga punya HP dan laptop. Contohnya saya dari Papua. Banyak saudara-saudara saya di Papua juga belum punya akses internet gitu. Dan mereka ya baik-baik saja, yang mereka butuhkan adalah makan sehari-hari. Itu jumlahnya 60 juta. Tetapi penerima manfaat makan siang gratis dan asupan untuk ibu hamil itu 83 juta. Lebih banyak. Lebih banyak, di mana 60 juta itu juga termasuk di dalam 80 juta penerima manfaat itu. Jadi Pak Prabowo berkali-kali menekankan bahwa ini bukan zero sum games. Bukan berarti kita punya program makan siang gratis meniadakan internet gratis, bukan. Dua-duanya jalan, makan siang gratis ya, program transformasi digital Pak Jokowi yang sudah dilakukan saat ini akan dilanjutkan juga tetap jalan.
Gitu. Oke, tapi persoalannya ini gimana ya? Kalau misalnya itu dua-duanya berjalan, ini agak sulit membayangkan anggarannya. Karena untuk makan siang gratis itu butuh 400 triliun. Sementara untuk internet gratis juga butuhnya lebih dari 200 triliun. Nah, untuk makan- APBN kita bisa bocor loh kalau Untuk misalnya makan siang untuk makan siang gratis 400 triliun itu bukan gelondongan di tahun pertama langsung blok 400 triliun, bukan. Tetapi itu step by step sampai 2029 mencapai 83 juta. Dari manakah berasal? Seperti kita lihat bahwa Mas Gibran dalam debatnya itu menyatakan bahwa target pertumbuhan APBN pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan adalah 7% per tahun dengan pendapatan 23% rasio terhadap PDRB. Jadi, jangan berasumsi bahwa APBN kita tuh stagnan seperti saat ini aja. Dengan program hilirisasi dan program peningkatan bantuan ekonomi kemasyarakatan seperti UMKM yang sudah dilakukan sekarang, program keluarga harapan, bantuan sosial, itu akan meningkatkan perputaran ekonomi yang membuat APBN dan pendapatan negara kita tuh bertambah. Oke, baik. Jadi akan tercukupi dua-duanya, baik internet gratis maupun makan siang. Itu harapannya, tapi kenyataannya ransum di lapas saja semuanya itu dikorupsi. Jadi gimana Anda bisa memastikan bahwa makan siang yang dibagikan ke sekolah itu nggak dikorupsi? Ini dua hal yang berbeda kan? Iya, sama jumlah aja dong, kan itu anggaran rantai dan makanannya sama. jumlah anggaran, penganggaran dan akuntabilitas. Dan Pak Prabowo di debat pertama juga menyatakan komitmennya untuk memperbaiki akuntabilitas negara, di mana hal itu juga akan diperbaiki. Begitu. Mas Bibi Jadi pegang-pegang dua- mau Dari tadi jawab pengen ya? ngomong, Mas Kayaknya Bibi. lu mau ngomong deh. Gemes banget. Silakan. Oh, saya suruh ngomong. Enggak, lu deh tadi pegang-pegang mic, kita Iya, kepikiran iya, lu iya. mau Saya ngomong. cuma pegang mic aja kayak. Oh, oke. Soalnya kayak nggak pernah ya kalau kita mungkin teman-teman yang di lapangan melihat langsung ya. Memang yang hari ini dikampanyekan oleh bosnya Billy ini, bosnya siapa ya? Prabowo apa Pak Jokowi? Bos gua, Dua-duanya. gini, bos gua dua-duanya Enggak, yang lo adalah statusnya masih bos staf gua khusus dua-duanya yang adalah Bil, bosnya dia. Gue tanya apa? Lo kan staf sus presiden kan? Gua udah mengundurkan diri secara de facto. Tinggal nunggu Kepres. Tinggal nunggu Kepres turun. Belum dijurang kan? Iya, Berarti dijurang. secara jujur lo ada staf sus presiden kan?